Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 17 September jam 8.13 kita melakukan perkuliahan secara online karena masih pandemi, ya. Karena masih pandemi. Berikut adalah surat yang mengharuskan kita untuk melakukan perkuliahan secara online, ya. Ini ada surat edarannya dari Bapak Rektor Pak Wahyudi, Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, bahwa pelaksanaan perkuliahan, ya, Gasal 2021-2022 ini juga ada di web ruang mahasiswa kalian bisa download, ya, yang dimulai pada tanggal 13 September Senin kemarin itu dalam bentuk daring, artinya melalui aplikasi e-learning, ya, MyBest, dengan pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting. Jadi selain melalui aplikasi e-learning, juga dosen bisa menggunakan Zoom Meeting, WebEx, Google Meet, Jitsi Meet, dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih Zoom? Ya, saya sudah punya akun Zoom yang berbayar selama 1 tahun ke depan sampai tahun 2022. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa masuk, ya, bisa masuk kuliah secara normal, ya, tentunya masih dengan protokol kesehatan, ya, karena anak saya SD itu sudah mulai masuk, ya, mulai masuk dengan protokol kesehatan, walaupun dibagi shift, ya, ada shift siang, ada shift pagi, ya. Kemudian UTS nanti dan UAS itu masih secara daring juga melalui internet, ya. Saya tanya dulu nih, kalian sudah dapat paket bantuan internet dari Kemendikbud 15 Sudah, Pak. GB? Sudah. Sudah, Pak. Sudah semuanya, ya, alhamdulillah. Dan salah satunya yang bisa diakses melalui itu adalah Zoom, ya. Kemudian YouTube juga gratis, ya. Tapi kalau pas lagi buka Zoom atau buka YouTube, jangan aktifkan Facebook atau Twitter, nanti yang kena adalah pulsa kalian berkurang, ya. Kemudian pelaksanaan bimbingan tugas akhir kalian belum, ya, yang bersangkutan dengan kalian aja. Kemudian kegiatan mahasiswa nih, kalau kalian ada pelatihan, workshop atau seminar ataupun sertifikasi, dilakukan secara daring juga sesuai jadwal yang ditetapkan, ya. Lalu lomba-lomba juga. Kemudian, nah, ini yang nomor 6, rencana pembukaan kembali kampus dan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM akan dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, ya. Kemarin saya sudah dapat infonya, gitu. Ya, infonya sih insya Allah akhir tahun ini masih kampus sudah boleh melakukan PTM, ya. Tapi kalau berdasarkan surat ini, ya, masih secara daring, ya. Mungkin nanti akan ada revisi, ya. Pemberitahuan lebih lanjut akan disampaikan melalui perkembangan situasi dan kondisi serta arahan dari pemerintah maupun Satgas Tugas Penanganan COVID-19. Oke. Ini yang dari Bapak Rektor. Sedangkan ada lagi yang pelaksanaan perkuliahan e-learningnya bagaimana. Nah, ini diatur atau melalui edaran dari Ibu Diah Puspitasari M.Com selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik, ya. Jadwalnya ada pada kelas pada web e-learning, ya, perkuliahan secara e-learning juga. Yang ketiga, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang interaktif atau menarik minat mahasiswa, dapat diberikan tambahan materi perkuliahan dalam bentuk audiovisual yang dapat diambil dari berbagai sumber, ya. Kalau saya mungkin saya selain sebagai dosen, saya juga bekerja di BSI. Jadi di BSI Group, ya, BSI Nusa Mandiri, saya sebagai network administrator yang mana kesehariannya adalah mengurusi perihal jaringan internet dan intranet BSI, ya. Kemudian biasanya saya kalau ngajar langsung saya padukan dengan
saya sambungkan dengan pengalaman saya sebagai administrator jaringan itu seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi eh, perkuliahan atau pembelajaran PJK ini nanti titik beratnya adalah fokusnya pada hardware router namanya Mikrotik ya. Yang kalian pelajari saat ini nanti ada training internasionalnya ya. Mungkin pada semester 5 atau 7 gitu. Itu kalian bisa ambil untuk melengkapi ketika nanti kalian lulus ya, bahwa kalian sudah punya sertifikat internasional pada bidang jaringan komputer ya. Jadi tolong diperhatikan agar nanti ujiannya lulus ya. Nah, ini dosen diwajibkan melakukan perkuliahan tatap muka secara dalam internet atau sinkronus menggunakan aplikasi pembelajaran jaringan. Jadi kita ini dosen diwajibkan ya untuk melakukan perkuliahan menggunakan Zoom meeting, WebEx, Google Meet dan lain sebagainya sebanyak 4 kali semester. Yang pertama, pada pertemuan kali ini yang pertama ya, untuk melihat siapa sih atau mana sih mahasiswinya yang saya ajar, dan mahasiswa juga bisa tahu, oh ini dosennya, oh ini ibu dosennya, ini bapak dosennya. Jadi eh, nggak putus silaturahmi juga, nggak kita hanya dikasih tugas saja tapi kita nggak tahu suaranya, mukanya seperti apa gitu ya. Ya tuh pada pertemuan berapa saja? Satu, ini menjelang awal perkuliahan saat ini. Yang kedua, pertemuan 7 ini menjelang UTS ya. Selanjutnya pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-15. 9 ini setelah UTS, ke-15 ini menjelang UAS. Hal ini agar tidak membebani kuota internet mahasiswa. Ya, nanti kalau dirasa kita perlu Zoom atau kalian mau Pak Zoom aja Pak. Ini praktek ya. Karena nanti akan perkuliahan PJK ini kan praktikum jaringan komputer ya, kita Zoom ya. Nanti sambil dilihat kuota yang dari pemerintah itu kepake atau enggak ya. Jadi misalnya, Pak saya di rumah udah ada IndiHome, ya itu bebas sih, itu pilihan. Tapi eh, yang lalu-lalu kan jika tidak ada pemakaian maka mahasiswa atau dosen tidak diberikan lagi gitu. Akhirnya cukup sekali itu aja ya. Pada periode sebelumnya itu saya sempat nggak pakai kuota dari pemerintah, ternyata bulan berikutnya saya nggak dapet. Nah, pas dikomplain, iya bapak tidak ada pemakaian sama sekali, minimal pemakaian 1 mega apa 1 giga gitu ya. Jadi ternyata itu dicek oleh provider ya, kemudian dilaporkan ke kementerian bahwa nomor-nomor ini yang menggunakan kuota dan nomor ini yang tidak menggunakan. Nah, yang tidak menggunakan untuk apa dikasih lagi? Itu kan menghambur-hamburkan aja gitu, menghambur-hamburkan uang negara, ya nggak dikasih lagi. Ya alhamdulillah saya punya internet IndiHome di rumah, ya saya pakai itu ya. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan sangat penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran ya. Ya kita diminta untuk secara cermat memantau presensi mahasiswa ya. Ya kalau ngeklik doang absen terus kabur, wah, itu yang nggak bagus ya. Ya kalian boleh jalan-jalan, saran kita ya, tetap didengarkan ya, tetap dilihat jadwal perkuliahan ya, aktif ya, dan memberikan tugas-tugas yang membangun ide-ide kreatif ya. Nanti pada perkuliahan ini kan PJK ya, akan ada tugas ya, praktek ya. Praktek itu berkelompok ya. Nah, berkelompok di mana jika membutuhkan hardware kalian bisa bergabung dengan temannya ya, atau menggunakan virtual ya, menggunakan virtual ya. Hardwarenya Mikrotik ya, bisa di searching, bisa kalian beli yang baru ataupun beli yang bekas saja bisa ya. Itu untuk investasi kalian jika kalian ini mahasiswa S1 ya, S1 UPSI bener ya. Iya, Pak. Ya benar. Iya, Pak. Nah itu kan nanti kan bisa, kalau kalian mau gabung, mau beli hardwarenya secara patungan, ya itu lebih murah ya, kisarannya sekitar 300, bisa diputar gitu ya. Misalnya bisa dibagi 10 orang
atau 2 orang. Kalau satu satu itu keberatan, wah 300 ya Pak, mahal Pak. Oh, gimana ya, join aja. Nah, nanti barang itu bisa kalian pakai lagi praktek ya, disimpan. Kalau mau dipakai lagi, memperdalam tentang jaringan komputer, khususnya mikrotik ya, itu banyak fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya, seperti itu. Oke, ini jika ada gangguan bisa dihubungin ini ya, platform teknis perkuliahan e-learning itu seperti apa ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada surat edaran dari Warek, dari Rektor dan Ibu Warek ya. Selanjutnya adalah RPS. RPS ini rencana pembelajaran semester ya, dimana di sini dijelaskan capaian-capaiannya ya. Nah, capaiannya pada pertemuan pertama nih, mampu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan CPMK 1. Kemudian pada bahan kajiannya atau materi ajarnya, pertama pada pertemuan pertama nih, jaringan komputer dasar, topologi, IP address dan subnetting ya. Nanti ini sampai 10. Pastinya nanti di sini ada UTS ya, UTS nih. Kemudian ada UAS di sini dan ada tugas-tugas ya. Oke. Minggu pertama ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep jaringan komputer ya. Konsep jaringan komputer dasar. 2 komputer minimal itu dapat saling berhubungan. Jadi nanti akan saya praktekkan secara virtual ya, menggunakan, kalian bisa persiapkan atau download paket tracer ya. Pernah denger nggak Cisco paket tracer ya? Kalau belum pernah denger nih, saya kasih tahu. Cisco paket tracer ini bisa menggambarkan sebuah konsep jaringan. Jadi topologi jaringannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini saya praktekkan bagaimana membuat sebuah jaringan. Saya ngajar 3 kelas, ini kelas yang ketiga. Sebelumnya kemarin hari Kamis sama di Kaliabang juga itu udah berjalan 2 kelas, ini adalah kelas yang ketiga ya. Oke. Bahan kajiannya ini tadi saya jelaskan. Nah, kemudian pengalaman mahasiswa diharapkan ini tahu ya mendesain topologi jaringan ya. Nanti kalian bisa install ini ya, Cisco Packet Tracer, download di web netakad.com ya, download. Kemudian jika diminta user ya buat user aja, pakai email BSI agar mudah teridentifikasi. Oh, ini BSI ACID. Biasanya Cisco akan lebih mempermudah kepada email yang berbasis education ya, email BSI. Kemudian buat password. Nah, ini nanti login ya, seperti ini tampilan nanti, sehingga bisa diikuti ya perkuliahan atau apa yang saya sampaikan ya. Kemudian tekniknya ini kalau pada sebelum pandemi ya praktek ya. Lalu indikatornya ini bisa menggambarkan topologi sebuah network. Nanti saya praktekkan dan dapat memberikan IP pada setiap device ya. IP pada setiap device. Udah. Kemudian lanjut ke silabusnya. Ya, ini silabus mata pembelajaran sama ya. Nanti ada UTS nih, UTS ada di, nah ini pertemuan ke-8 ya, setelah bridging konsep ya, kemudian sebelum routing statik ya. Kemudian tugas itu nanti ada di pertemuan ke-5 ya. Ternyata tugasnya tidak setiap perkuliahan ada tugas ya, tapi nanti di sini udah diatur minggu ke-5. Oh, ini tugas kedua, berarti minggu tugas pertama itu minggu ketiga ya, minggu ketiga tugas ke-1 ini ya. Nanti pada pertemuan ketiga 2 minggu lagi akan ada tugas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide-nya jauh geser. Oke. Nah, ini bukti pembelajaran kemarin ya. Kenapa saya minta screenshot ini yang kelas kelompok pagi, ini kelompok siang ya, ini kelompok siang. Nah, ini materinya. Oke. Di slide juga, di modul yang kalian dapat itu ada beberapa kalimat ya,
atau paragraf yang salah. Jadi ini sudah saya perbaiki ya, jadi nanti silakan bisa diambil, nanti saya share ya di via WA. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai praktikum jaringan komputer ya. Praktikum jaringan komputer dimulai dari jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Ini pengertian secara buku ya. Jadi komputer, sekelompok komputer Pak, kalau komputer diganti dengan device lain bisa nggak? Ya bisa ya. Ya, seperti sekarang sudah ada laptop, ada handphone, ada tablet ya. Ya, misalnya semua dihubungkan melalui jaringan berbasis wireless ya. Dengan pasti ada medianya. Medianya apa? Access point ya. Medianya kemudian koneksi access point itu ke router. Router itu baru ke internet. Nah, ketika di dalam jaringan lokal itu kan bisa berbagi data, misalnya dengan melakukan folder sharing, kemudian sharing printer ya. Kalau hard disk ini ya hard disknya di klik kanan di sharing gitu ya, dan lain sebagainya. Dan aplikasi-aplikasi, kalau kalian ini anak TI misalnya buat aplikasi kan, aplikasinya bisa di share ya, kliennya nanti IP-nya berapa, servernya berapa, seperti itu. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah ini sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus ya. Tadinya seperti ini. Jadi tidak ada konsentrasi pada suatu titik tertentu. Jadi semua dihubungkan gitu ya. Nah, ini kabel koaksial nih. Ini BNC ya. Jadi dulu itu komputer seperti ini, duduk ya. Berat ya. Dan pada saat itu udah canggih nih. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalf pada tahun 1976 ya. Kalau saya ini belum ngalamin ya. Dosen-dosen saya dulu yang ngalamin seperti ini ya. Kalau saya ngalaminnya udah PC duduk ya, PC berdiri, tower. Satu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software ya. Oke. Komponen hardware contohnya adalah ada PC, network interface card, kabel, topologi jaringan ya, kabel itu sendiri, kemudian ada apa lagi, konektor ya. Di sini saya tambahin aja deh, edit text, kabel. Konektor itu yang buat ini kabel dimasukkan ke konektornya, kemudian dikerimping, masukkan ke laptop atau PC ya, itu nanti connect jaringannya ya, seperti itu. Kemudian komponen softwarenya, nah, pada komputer atau laptop ataupun handphone ya, pasti kan ada OS-nya ya. OS-nya ada Android, Windows, Linux ya, atau iOS gitu ya. Kemudian sistem ada network adapternya juga, ada driver ya. Jadi yang tidak terlihat atau yang tidak berbentuk fisik itu bagian software ya. Sebenarnya kan yang berbentuk hardware yang terlihat, yang dapat kita rasakan itu komponen hardware ya, seperti itu. Kemudian agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer yang lainnya, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Jadi kalau mau koneksi, mau berhubungan, harus ada izin dulu ya kan. Sekarang nih saya mau buka situs e-learning, tapi NIP saya itu tidak boleh masuk misalnya, ya nggak bisa masuk. Misalnya ada mahasiswa yang belum bayar tapi mau ikut ujian, kan NIM-nya diblok gitu. Oh, Anda belum bayar perkuliahan, silakan selesaikan administrasinya dulu. Nah, itu nanti diblok ya, seperti itu.
Jadi harus diizinkan oleh kedua belah pihak ya. Komputer juga sama demikian. Misalnya ada satu komputer yang firewallnya itu ketat ya. Jadi ketika kita akan sharing mau ngambil data, kok nggak bisa? Jangankan mengambil data, biasanya kan dites dulu menggunakan eh, tool ping ya, CMD seperti ini nih kalau untuk ngetes jaringan ya. Ini bisa nggak nih? Ini saya koneksi ke koneksi nggak ya? Oh belum, saya koneksi VPN ke BSI Dewi Sartika, kantor pusatnya BSI. Ya, itu misalnya saya mau ping nih ya. Ini adalah untuk tes koneksi ping, misalnya apa, 1921. Nah ini kan reply, ini kan IP yang ada di kantor yayasan BSI ya. Kemudian kalau semisal di sana tidak diizinkan masuk, ya nanti RTO. Misalnya ping yang ditutup itu pingnya bukan kampus online ya. Nah ini ditutup, tidak diizinkan ya, atau tidak menerima jawaban ya. Kalau ditutup ya jawabannya seperti ini ya, request timeout ya. Jadi walaupun servernya hidup tapi tidak diizinkan, dia tidak mau menerima koneksi dari yang lainnya, nggak mau dites gitu. Halo halo, ini kan kayak seperti pengetesan. Halo, nggak, saya nggak mau dengar, kamu minta apa, nanti saya kasih gitu. Oh, saya mau buka kampus online BCSID, ya udah buka aja, nanti kebuka kok gitu ya. Itu jadi harus ada izin komunikasi ya antara kedua belah pihak ya. Nah, tata cara atau aturan komunikasi ini disebut dengan protokol ya. Protokol mengidentifikasi apa yang dikomunikasikan, bagaimana protokol. Nanti kalau saya cek, ini kita sambil praktek aja ya. Ini router saya yang ada di rumah. Nah, protokol apa saja sih Pak yang bisa digunakan di mana? Di Mikrotik ya ada banyak ya. Saya misalnya mau touch ya, saya mau ngelihat ya. Di sini kita mau lihat traffic data yang masuk atau yang keluar masuk daripada di jaringan rumah saya. Itu siapa saja yang menggunakan ya. Kemudian protokol apa saja ke sini. Oke, ini dipilih portnya, protokolnya. Protokol seperti ini ya. Nah, ini ada macam-macam protokol. Ada IGP, GGP, ICMP, IGMP, Epic Encap, kemudian IPsec, OSPF, PAP, TCP, UDP. Ya, ini protokol yang ada di jaringan komputer ya. Ya, nanti ada di pertemuan selanjutnya. Kemudian port itu ada berapa? Wah, port ada banyak nih tuh. Ini pot berdasarkan yang sudah didefinisikan. Ada lagi nanti pot itu kan berupa angka ya. Ini sudah didefinisikan atau ditetapkan bahwa potnya ini sekian, potnya ini sekian, seperti itu ya. Standarnya sudah ada. Oke. Selanjut lagi ditentukan jaringan ini ditentukan berdasarkan jarak ya. Kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, router, dan gateway ya. Ini ada jaringan komputer LAN, local area network, ada jaringan komputer metropolitan. Ini daerah perkotaan misalnya. Kalau LAN ya lingkupnya hanya di satu ruangan ya. Kemudian kalau untuk jaringan skala luas WAN biasanya internet ya. Internet ini saat ini dengan perkembangan teknologi itu kita sudah bisa membuat jaringan intranet atau VPN dari internet itu gitu ya. Pakai Mikrotik juga bisa ya. Kita buat sebuah terowongan atau tunnel ya, dimana di situ kita koneksi ke jaringan pusat misalnya, nanti cabang atau yang ada di rumah bisa akses langsung via itu ya. Tapi dengan syarat ya, tidak di blok atau tidak ditutup
oleh ya service providernya, oleh ISP-nya ya. Tapi kalau di ISP-nya sudah diblok, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya tinggal ganti ISP aja, ganti service provider. Oh, saya putus aja ya dari jaringan ini, saya sudah tidak langganan lagi karena sudah menutup service ini. Ya selesai udah ya, kita nggak langganan. Kemudian terdapat dua tipe utama dalam jaringan, yaitu ada peer-to-peer atau works group. Pada jaringan tipe ini semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai sebuah PC client atau information requester ya, yang meminta informasi itu namanya PC client. Ya, sedangkan yang memberikan informasi yaitu PC server. Misalnya ada PC 2 ya seperti ini. Ada PC 2A dan B. Si A minta file ke B. Nah, maka B yang memberikan informasi kepada A berlaku sebagai server, A berlaku sebagai klien. Begitupun sebaliknya. Oleh karena bisa memberikan pelayanan atau dilayani, maka jaringannya dinamakan peer to peer. Jadi tidak didefinisikan sejak awal ya. Tidak didefinisikan sejak awal. Kalaupun didefinisikan sejak awal, untuk jaringan client server itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak, ya maka tidak bisa dikatakan ini jaringan client server ya. Seperti itu. Nah, pada jaringan komputer pada komputer itu terdapat network card ya. Ada network, ada kabel jaringan yang disambungkan dengan konektor ya. Kemudian di dalam jaringan itu data IP address itu berjalan ya, menerima dan memberikan dan menerima, receive dan transmit ya, seperti itu. Kemudian client server, ini pada jaringan tipe client server ini terdapat PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC klien yang terhubung dengannya ya. Server atau pelayan menyediakan sarana untuk klien pemakai jasa untuk apa? Mengambil data, berbagi perangkat keras, dan mengkonfigurasi security pada suatu jaringan. Misalnya ada server DHCP yang memberikan IP, ada server file yang memberikan akses data, file berbagi bersama. Kemudian ada yang mengatur boleh dan tidaknya satu komputer mengakses ke jaringan ya, itu ada ya. Itu syarat-syaratnya client server ya. Selanjutnya topologi. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal ya atau node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer ya. Nah, jadi topologi itu ditentukan, penentuan topologi jaringan itu berpengaruh pada apa aja? Ada peralatan jaringan yang dibutuhkan. Jadi topologi yang digunakan itu mempengaruhi peralatan. Misalnya saya mau pakai topologi ini, ya peralatannya seperti ini, kecepatannya seperti ini, resikonya seperti ini, baik dan keburukannya seperti ini ya. Total harganya sekian. Kemampuan peralatan jaringannya juga ditentukan. Yang ketiga, pertumbuhan jaringannya. Bagaimana nanti jika jaringannya bertambah atau jaringannya berkurang gitu ya. Kemudian ada modifikasi jaringan lagi. Nah, itu seperti apa pada topologi tersebut ya. Lalu yang keempat, penanganan manajemen jaringan lah. Ketika semuanya sudah connect, sudah ready, itu kan harus di manage ya. Secara ready secara fisik, artinya secara harus di manage. Bagaimana untuk melihat traffic jaringannya, melihat klien yang hidup dan yang mati, service apa saja yang berjalan, berapa besar si PC tersebut ini melakukan upload dan download. Nah, itu kan di manage ya. Harus dilakukan manajemen jaringan. Nah, itu seperti apa? Bentuk topologi ini dapat dilihat secara fisik ya. Bisa kita pegang ya. Bentuk kabelnya digunakan dapat dilihat dalam bentuk kabel yang digunakan. Oh, kabel ini pasti topologi jaringannya ini. Oh, konektor ini pasti topologi jaringannya ini ya. Itu secara fisik, topologi secara fisik. Kemudian untuk secara logika dengan melihat bagaimana aliran data melalui topologi tersebut. Misalnya
Topologi A, aliran datanya adalah dari kanan ke kiri. Topologi B tidak berpengaruh pada dari kanan ke kiri, tapi semua konsentrasi pada satu titik. Nah, seperti itu namanya topologi secara logika ya. Nah, jenis-jenis topologinya sekarang. Pertama adalah ada topologi bus atau linear bus ya. Topologi bus, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut dengan trunk, backbone atau segmen media koneksi. Yang digunakan adalah kabel koaksial ya, coax. Ini RG-nya adalah RG58 dan konektornya atau 10 bus bin 2 ya. Nah, di sini ada terminatornya. Nah, ini apa namanya? Kabel tunggalnya disebut trunk ya. Ya, backbone atau segmen. Untuk mengefisienkan penggunaan jaringan menggunakan metode CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detected, yang mana dengan menggunakan metode tersebut dapat mengurangi terjadinya massa tenggang ya. Jadi tidak ada massa tenggangnya dikurangi dengan mendeteksi tabrakan informasi ya. Kalau seperti ini jaringannya ya bergantian ya, dan tidak ada konsentrasi pada satu titik tertentu ya. Jadi kalau misalnya visi A, B, ya, C, ini dia mau koneksi ke sini, jadi harus lewat sini. Ya. Kalau ada penambahan komputer bagaimana? Ya di sini dibuka, disambungin lagi, ini dibuka ya, sambung lagi di sini komputer. Nanti tutupnya di belakang. Nah, jadi berpengaruh kan. Pak, bagaimana nanti kalau yang trouble yang di tengah? Ya, jadi bongkar diganti itu. Ini disambung dilepas. Di sini ada sambungan ini. Syaratnya bus itu kan sini sambungan ya. Ada konektor, ini sambungan. Ini sambungan gitu. Jadi banyak ya. Banyak peralatan yang digunakan ya. Jadi kalau ada yang rusak atau seperti apa, ya dia akan dibongkar di sini ya. Di sini akan banyak, di sini banyak konektor sambungan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau mau nyambung lagi ini dibuka, sambung lagi, masuk kopisi lagi, pakai konektor lagi. Di sini tutup lagi ya. Itulah topologi bus ya, linear bus. Lurus ya. Selanjutnya topologi star. Pada topologi star, setiap komputer ini dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut hub atau multi-point repeater konsentrator ya. Di tengah ini. Sehingga membentuk sebuah bintang. Pak, kalau dari bentuknya sih nggak seperti bintang, pokoknya semuanya terkonsentrasi pada satu titik, yang itu semua kabel tertuju pada satu device ya, satu switch. Nah, dia akan ada di situ. Nah, itu namanya topologi star ya. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP. Ini kabel UTP bisa Cat5, Cat5e dan Cat6 ya. Kemudian ya, bagaimana kalau Pak di rumah nggak ada kabel, adanya saya menggunakan wireless semua, ya pasti di sini tetap kabel ini nggak ada, tapi di sini ganti router plus access point misalnya, access point aja yang terkoneksikan ke modem atau modem plus access point lah. Sekarang sudah banyak seperti itu ya, yaitu tetap saja dikatakan bahwa jaringan yang ada di rumah kalian itu menggunakan topologi star ya. Jadi semua hardware atau device yang terkonsentrasi pada satu device tertentu, baik menggunakan kabel, menggunakan wire ataupun wireless ya, kabel ataupun tidak, ya itu dinamakan topologi star ya. Topologi ring. Pada topologi ring ini, nah kalau di sini tidak mempengaruhi biayanya lebih ringkas ya. Biayanya lebih ringkas. Kalau misalnya topologi wireless semuanya, ya sudah di sini kan beli apa diganti WLAN ya, wireless adapter ya, wireless adapternya dibeli 1 2 3 4, di sini ganti pakai wireless ya, seperti itu. Setiap komputer dihubungkan, topologi ring ini dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran ya, tanpa memiliki ujung kabel, jadi nggak ada ujungnya. Jadi setiap
Ada komputer baru ya ditambahin di sini ya. Topologi ini mirip seperti topologi bus dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal datanya. Ya misalnya kalau komputer satu ini jelek, ya berarti ketika dia akan mau ke sini, ini akan lama ya. Ini misalnya mengalami trouble. Ketika workstation ini mau ke workstation yang ini, dia lewat sini ya. Ya kalau secara logikalnya ya dia bisa lewat sini atau lewat sini gitu ya, ditentukan. Media yang digunakan adalah kabel UTP Cat3 atau token ring ya. Oke. Selanjutnya dari topologi sudah masuk ke IP address. Ini bahasan yang ketiga, bahasan yang keempat nanti subnetting ya. Yang ketiga, IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit ya. Nah, 32 bit ini adalah secara default untuk IP address versi 4 ya. IP address versi 4 karena dulu sebelum ada IP versi 6 ya, ini pengertian sebelum adanya versi 6. Tapi setelah adanya versi 6 ya disesuaikan IP address versi 4 atau IP address versi 6. Kalau IP versi 4 ya 32 bit ya. Kalau versi 6 128 bit ya, seperti itu. Oke. Alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner panjangnya 32 bit dibagi menjadi 4 bagian atau 4 oktat ya. 4 bagian. Di sini tulis oktat. Ya. Ini oktat. Setiap bagian panjangan terdiri dari 8 buah bit ya. Jadi oktatnya ada 4 dipisahkan oleh titik ya. Kemudian setiap satu oktat ya terdiri dari 8 bit ya. 8 biner ya. Seperti ini contohnya. IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. Ya, host ini bisa berarti apa? Device ya. Device. Jadi jangan berpengaruh pada kata-kata host. Device. Device itu alat yang terkoneksi ke jaringan komputer. Bisa laptop, tablet, handphone ya. Itu. Pada jaringan komputer, IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau intranet disebut dengan IP address lokal. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address public ya. Bisa dipahami? Silakan jika ada pertanyaan. Saya buka dulu pertanyaan. Tadi pengertian jaringan komputer dasar, kemudian masuk ke topologi jaringan, kemudian sekarang masuk ke IP address. Jika ada yang mau bertanya silakan. Pak, Ya, nanti boleh minta slide materi ini kan? iya. Nanti saya kasih di via grup aja ya, via WhatsApp dulu ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan, diketik aja ya. Sedangkan ini dua pengertian IP yang kalian harus bedakan, harus dipahami. Pak, oh iya. Ini ada IP address, ada IP lokal, ada IP address lokal, ada IP address public ya. Ruang lingkup dari pengalamatan IP versi 4 ini mencakup semua kemungkinan ya. Kemungkinan kombinasi ini ada kombinasi angka untuk 32 bit alamat untuk IP versi 4 ya. Secara harfiah 232 adalah nilai yang berbeda dengan nomor berbeda ada dengan nomor 32 bit ya. Kombinasi angka-angka ini dimulai daripada 0 sampai 255 ya. 0 dari 255. Dari IP 0 itu bisa digunakan ya. Dalam 4 oktat itu seperti ini ya.
Ini 4 oktat ya. 1 2 3 4. Nah, di dalam satu ya 4 oktat ini nanti dikonversi ke desimal seperti itu. Mulainya dari 0, berarti ini 00 semua Pak IP-nya, iya. Lalu menuju ke IP 0001 0.0.0.2 ya. Jadi kalau ditanya, kalian boleh langsung menyebut tanpa 0 nggak apa-apa. Pakai 0 jika IP-nya berapa? 192.168.1. Nah, itu berarti kan dia tidak menyebutkan titik, ya nggak apa-apa. Kelamaan Pak kalau pakai titik ya. Kalian lihat yang kalau kalian diajak bicara sama siapa gitu ya. Kalau dia paham, ya paham. Kalau nggak paham ya kamu jelasin. 192.168.1.1 gitu ya. Biasanya kalau kita sama dengan kita komplain dengan Pak dengan ke Telkom, kalau IndiHome, jaringan saya mati nih, IP-nya berapa? IP-nya coba lakukan ini lah, itu kan nanti dipandu ya. IP-nya mulai dari 0 sampai 255.255.255.255 semuanya ya. Kenapa semuanya berakhir pada angka 255 ya? Karena 255 ini adalah nilai maksimal daripada gabungan ini ya. Nilai gabungan dalam satu oktat ya. Kalau 255 ini dalam satu oktat ini nilainya adalah 1 semua. 1 1 1 1 1 1 1. Satunya ada 8 ya, seperti itu. Nah, contoh penulisan dari IP address sebagai berikut. Nah, ini IP address biner ya. Bilangan biner 192 ya. Kemudian ini contohnya, kalau di sini nilainya 128 ya. Kemudian apabila kita konversikan ke bilangan desimal, maka IP di atas menjadi 192.10.10.1. Ini enggak begini ya. Ini 128. Coba kita, ini harusnya penjelasannya ada di bawah. Jadi kita tambahin aja dah. Kita hitung ya sama-sama. Jadi nilainya adalah, mana kalkulator, ini penjumlahan ya. 1 digit terakhir itu nilainya 128. 128 ditambah 64. Nah, berarti satunya ada 2 ya. Satunya di sini juga. Nah, seperti saya katakan tadi di slide yang pertama, di awal saya bilang bahwa slide-nya ada yang salah gitu. Nah, sekarang kita perbaiki ya. Nah, begini yang benar. 11 ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini ada 8 nih, satu oktat ini namanya. Satu oktat terdiri dari 8 biner ya. 8 digit biner. 8 digit angka biner ya. Nah, ini 192, kemudian 10. 10 itu di sini 1 2 4 8. Berarti 8 tambah 2 10, benar ya. Ini juga 10 benar. Nah, ini 1. Kita save dulu. Ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Pada bentuk penulisan IP address di atas dikenal dengan istilah notasi atau dotted decimal ya dalam prakteknya. IP address dalam bentuk desimal inilah yang akan kita gunakan dalam konfigurasi jaringan komputer. Oke. Jadi yang dimasukkan ke komputer, ke laptop atau device lain seperti ini atau seperti ini, Pak? Seperti ini ya, dalam bentuk desimal ya. Kalau seperti ini nanti cara kerjanya atau translasinya ketika
ketika kita mau ngirim WhatsApp pesan ke teman kalian, itu kan kita nggak tahu IP yang ada di teman kita itu berapa IP-nya, ya. Maka kita diberikan IP oleh provider yang kita sewa. Lah, provider yang kita sewa memberikan IP, ya, memberikan kita satu IP yang terdapat pada handphone kita. Lah, sekarang coba dilihat handphonenya masing-masing, dicari IP address, ya. Ini untuk yang handphonenya terkoneksi langsung ke provider. Coba silakan diketik di sini, ya. Diketik di sini. Carinya di mana, Pak? Di about ponsel, ya, atau tentang ponsel, kemudian di status tuh. Ya. Coba. Saya juga nyari nih. Kemarin IP saya berubah atau enggak nih, ya. Saya pakainya XL. Saya cari punya saya di setting, kemudian atau pengaturan, kemudian di sistem, ya. Di sistem, kemudian masuk ke tentang ponsel. Lalu diklik status. Ya beda-beda ya handphone, setiap handphone beda-beda. Coba berapa? Ayo, yang sudah ketemu ditulis. Nah, ini sudah ada nih dari Afif Sukma Maulana, ya. 10 IP-nya. Saya juga sama nih, 10.130.106, ya, titik 59. Nah, ini punya saya nih. Nah, yang lainnya siapa? Sambil saya jelaskan, 10 adalah IP private, ya. IP ini tidak dikenal di internet, ya. IP ini hanya dikenal di jaringan provider yang kita gunakan, ya. Jadi ketika kita mau koneksi ke internet, ini punya saya misalnya XL ini ketemu XL dulu. Nanti ketika mau connect ke internet, naik ke router selanjutnya atau melalui pintu gerbang selanjutnya. Lah, di dalam satu pintu gerbang tersebut itu terdapat IP public, ya. IP public. Mana nih, baru satu doang nih, ya. Saya minta keaktifannya, ya. Yang lainnya ditunggu. Itu MAC address, itu IP versi 6 tuh yang di atasnya tuh. Sorry. Yang mana tuh? FE80, yaitu IP versi 6-nya, ya. Ini kalau ini Dimas Ardiansah, ini yang 191.8.100 ini koneksi ke ini, ya, ke menggunakan service provider FO, ya, atau wireless, maksudnya bukan broadband. Kalau broadband itu kan provider Telkomsel, XL, ya, Smartfren, Indosat, gitu. Nah, ini pakai internet IndiHome rumah, ya, atau Bisnet atau CBN atau apa lagi tuh, ya. Nah, ini juga nih sama nih. Kalau bukan koneksi langsung ke itu, ya, pakai kartu, nggak pakai kartu, ya, berarti itu. Oleh yang handphone pakai kartu, dapatnya pasti IP-nya adalah kelas 172, IP 10 itu kelas A, 172 kelas B, 192 kelas C, ya. Menggunakan IP private semua, ya. Oke. Mana nih yang lainnya? Wah, ini juga sama nih, Melani. Yang benar tuh yang kayak gini, ya. Ya kalau pakai yang didapat langsung dari provider, misalnya kalau saya pakai XL, ya. Ada yang pakai Indosat nggak? Indosat. Tulis misalnya saya XL. IP-nya berapa, sampingnya spasi Indosat atau Telkomsel, gitu, ya. Oke, sambil dicari saya lanjutkan dulu. Jadi yang ditulis di komputer atau di wireless, di laptop atau di handphone itu adalah IP address bentuk desimal, ya, bukan biner.
saat ini alokasi ataupun penyediaan dari IP versi 4 semakin berkurang ya, dikarenakan semakin banyaknya penggunaan atau pengguna IP versi 4 tersebut. IP versi 4 ini sudah digunakan lebih dari 20 tahun lamanya ya. Untuk mengatasinya karena pertumbuhan manusia yang membutuhkan koneksi internet. Sekarang satu mahasiswa aja punya 2 device ya. Ada laptop, ada handphone. Handphonenya ada 2 itu. Pak, handphone saya cuma 1. Ya belum ada rezeki aja lagi. Kalau punya duit kan pasti kebanyakan manusia, wah saya mau punya kartu 2 aja lah. Yang satu buat malam nih kuota gratis, satu lagi buat ini, buat apa lagi, satu buat bisnis, satu buat kuliah gitu. Satu lagi buat keluarga gitu ya. Ya dulu saya punya temen, ceritanya lucu. Dia punya handphone 3 ya. Satu buat handphone hubungan dengan istri, satu untuk keluarga, satu untuk bisnis, satu lagi untuk kantor. Ya, saya punya ketiga-tiga nomor tersebut karena dia sendiri yang menghubungi ke saya gitu. Kemudian suatu ketika saya nggak tahu, pokoknya saya hubungin dia, saya nggak tahu ini nomor yang mana. Dia tahu, oh ini kan si A, ini Pak Taufik, ngapain nelpon ke handphone keluarga, nggak diangkat sama dia. Oh nggak diangkat ya. Saya telepon ke handphone yang urusan kantor, nggak diangkat juga. Lah, oh nggak diangkat juga. Saya telepon lagi ke yang satu untuk bisnis, nggak diangkat juga. Ya, nggak lama juga, akhirnya saya ketemu sama dia. Maksudnya papasan gitu. Saya datengin ke ruangannya dia. Pak, kok handphonenya nggak diangkat? Saya telepon tiga-tiganya. Loh, Bapak tadi telepon ke handphone urusan apa? Handphone keluarga saya. Iya, kan Bapak bukan keluarga saya. Loh, kok begitu? Iya, jadi nggak saya angkat. Saya ketawa. Nah, situ, kenapa begitu? Kan ini urusan kantor. Ya terus saya urusan kantor, handphone saya lagi rusak. Loh, terus gimana? Ya nggak saya angkat juga kan handphonenya rusak. Nah, terus untuk saya telepon juga ke urusan bisnis. Ya Bapak salah lagi. Itu kan urusan kantor. Kenapa telepon ke handphone yang urusan bisnis gitu? Oh gitu ya. Kan Bapak bisa kirim pesan gitu. Kan tadi saya sudah definisikan Pak, ini nomor ini untuk kantor, itu sedang rusak. Yang satu urusan bisnis, satu lagi keluarga gitu. Jadi kita disuruh mengikuti dia gitu kan. Ya nggak bisa lah. Ya jangan begitu Pak, ini kita teman. Gimana kalau nanti dari atasan atau dari pimpinan, dari bos? Iya ya, ya udah jangan begitu. Ah biarin aja, dia kan yang butuh. Ya udah terserah lah ya. Ya keras juga nggak mau ya, jadi jangan seperti itu ya. Kalaupun dihubungin ya diangkat ya. Jadi pesan saya, kalaupun kalian punya handphone 3 ya, kan kita nggak tahu sudut pandang orang lain itu seperti apa ya. Dan juga kita nggak memberikan nomor itu, kita dapat nomor misalnya dari yang lain, dari yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, IP versi 4 sudah digunakan udah lama ya. Kemudian ada lagi IP versi 6 atau IP-NG, Next Generation. Salah satu praktikum jaringan komputer ini nanti ada di page 9. Keuntungan dari IP versi 6 adalah jumlahnya sangat besar ya, sehingga dapat mengantisipasi lonjakan permintaan IP versi 4 tersebut. IP versi 4 ini menggunakan 32 bit ya, IP versi 6 menggunakan 128 bit ya. Nanti nih dihafalin nih. Jadi perbedaan atau perbandingan sesuatu itu biasanya keluar ya dalam soal UTS atau UAS. Sehingga kurang lebih dapat menampung yang IP versi 6 itu 4 miliar komputer atau device yang terhubung ke internet ya. Jadi satu IP public itu bisa mewakili banyak IP private ya. Contoh, berapa banyak pelanggan XL ya. Sini. Nah, saya kemarin ngajarin mahasiswa yang lain itu BGP ya. Nah, ini dia. Ini ketika saya coba kalian buka ini di laptop, kalau yang pakai laptop ya silakan dibuka ini. Ya, nanti akan terdetek ya. Terdetek kalian menggunakan service provider apa ya. Nah, ini diklik, dibuka aja langsung nanti kedetek di sini. Welcome to Hurricane Electric BGP Toolkit ya.
You are visiting from, ya, kamu mengunjungi dari IP publik ini. Ini adalah IP kantor BSI yang ada di Cawang. Nah, ini IP publiknya. Kemudian ini adalah networknya. Nah, ini PT Malabadi adalah service provider yang digunakan oleh BSI, ya, yang mana dijelaskan oleh dia PT Malabadi ini memiliki subnet yang digunakan itu ini 7324 7221 64 19, ya. Your ISP AS numbernya adalah HS38511, ya. Coba kalian klik di sini kalau kalian yang sudah buka web ini, nanti kedetek di sini kamu mengunjungi dari sekian IP. Ini adalah IP publiknya, ya. Padahal IP saya juga menggunakan IP lokal, ya. Menggunakan IP lokal yang sudah terkoneksi ke VPN. Nah, ini IP lokal, ya. Ya. Jadi satu IP publik itu bisa mewakili sampai berapa? 17 juta kalau kelas A, ya. 17 juta. Nanti ada perhitungan di slide selanjutnya. Sekitar 2 miliar, ya. Satu IP publik, satu IP private bisa mewakili satu IP publik mewakili sekian ratus juta IP lokal, ya, atau IP private, ya. Contoh, kalau kalian masuk semua, ya, mahasiswa masuk semua dan dosen masuk offline gitu, ya, ke kampus masing-masing, itu kan total gadgetnya banyak dan laptopnya banyak. Itu yang menggunakan semua yang saya berikan itu adalah IP lokal. Nah, IP publik yang saya sewa ke service provider ya cuma satu. Nah, itu kan seperti itu. Jadi lebih penghematan, ya, diwakilkan dengan IP publik itu. Kalau bahasa jaringan komputernya adalah DNAT, Network Address Translation, ya. Diterjemahkan IP lokal yang ada di bawah itu diterjemahkan oleh IP publik ini, gitu, ya. Kemudian, nah, namun semakin tingginya penggunaan dari perangkat genggam, ya. Nah, ini tadi contohnya adalah XL, ya, dimana XL ini banyak pelanggannya. Misalnya pelanggan paling banyak itu Telkomsel, ya. Telkomsel paling banyak. Nah, kita cari nih pelanggan Telkomsel. Nah, ini kemarin saya udah nyari 2021 tuh, ya. Telah melayani 1609,2 juta pelanggan, ya. Luar biasa nih, dia naik 5,7%, ya. Pertumbuhannya 9,1 juta. Nah, ini bulan Juli. Update bulan Juli. Siapa dan berapa paling tinggi? Paling tinggi adalah Telkomsel, ya. Walaupun nilainya kuotanya cukup mahal, ya. Nah, ini jumlah pelanggan kartu SIM, ya. Telkomsel, XL, Indosat, ya. 100 juta. Total keseluruhan, ya. Telkomsel 196, ya. Kalau tadi 2 juta mungkin ya selisih datanya sih seperti itu, ya. Yang paling kecil di bawah Telkomsel ada ini 2000 nih. Ini banyak, ya. Kemudian dia turun nih 2020. Oh, naik, ya. Naik, ya. 164,7 pelanggan Telkomsel. Ini sampai bulan Juli, ya, 2021. Sumber Kementerian Kominfo dan Kominfo, ya. Ya, seperti ini penggunanya. Oke, ini ditulis oleh Viva Budi Kusnandar, ya. Oke, kita balik lagi ke
PDF-nya. Banyak ya penggunanya. Nah, itu diwakilkan beberapa IP public ya. Mungkin nggak satu IP public saja, di situ ada berapa diwakilkan seperti itu ya. Maka setidaknya paling sedikit terdapat 1600 IP address tiap RT-nya. Secara umum IP address dibagi menjadi 5 kelas ya. Kelas-kelas IP address itu ada 5. Kelas A, B, C, D, dan E. Ya, kelas A ini untuk research, kelas D ini untuk broadcast ya. Namun pada prakteknya hanya menggunakan kelas A, B, dan C untuk keperluan umum. Sedangkan untuk kelas D dan E ini digunakan untuk keperluan khusus ya. Keperluan khusus maupun penelitian ataupun penelitian. IP address kelas A, B, dan C dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian network atau bit-bit network atau network bit ya. Jadi oktatnya tadi kan ada 4. Nah, masing-masing 4 oktat itu ada yang menjadi network bit, ada yang menjadi host bit ya, seperti itu. Network bit ini berperan sebagai pembeda antara network atau identifikasi ID network, sedangkan host bit berperan sebagai identifikasi host ya. Ini kesimpulan ini, semua host yang terhubung pada network yang sama pasti akan memiliki network bit yang sama ya. Contoh, saya buka kampus Kaliabang ya. Nah, ini kampus Kaliabang. Ini kelas ya, ruang kelas 301 sampai 307, 401 sampai 408. Nah, kita lihat siapa yang sudah ada nggak yang koneksi di kampus. Ada nih ya. Ini dosen ya, dosen staff. Mahasiswa juga ada nih yang pakai nih ya. Oh, itu hanya lewat doang kali ya. Kan pakai sistem hotspot ya. Ini langsung masuk aja ya. Kemudian nah, ini contohnya ini network mahasiswa ya, 172.19.196.127. Ini kelas B. Kelas B itu networknya adalah 17.172.19 ya. 172.19 ini memiliki network ID yang sama ya. Network ID-nya adalah ini ya, 172.19.196. Ini kelas B ya, kelas B. Kemudian balik lagi ke sini, kelas A itu mulai dari IP address-nya 1.0000 sampai 126.255.255.255, dimana ini adalah ini belum pemisahan antara kelas IP private, IP public ya. Ini masih kelas IP address, ada kelas A, B, dan C ya. Ini IP kelas IP address versi 4 ya. Nah, ini kelas B 128. 127-nya kemana? 127 sebagai local host ya. Ini tidak digunakan. Jadi langsung menggunakan IP 128 pada kelas B ini. 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Kemudian kelas C-nya 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke IP private ya, IP address private. Itu kelas A. Itu mulai berapa? Mulai 10.0.0.0 ya. Saya komenin lagi deh.
Ini IP public ya. Ya, ini IP publiknya. Jadi selisihnya ya. Terus gua ngeprint. Oke. Ini selisihnya apa? Di antaranya atau sela-selanya ya. Kalau di atas ini kan IP address kelas ABC secara keseluruhan. Di bawah ini IP private kelas A 10.0.0.0 sampai 10.0.255.255.255 ya. Nah, sebelum IP 10 sampai 1 itu adalah IP private IP public ya, bisa digunakan dan itu ada di internet ya. Coba kita cari di BGP yang tadi ya. Nah, ini kita cari di sini. IP 1.2.3.5 ya. Apa ini, Pak? Ini IP. Oh, nggak ada. Masa nggak ada? Nah, kita cari lagi. Not found. 111 1. Oh, ada tuh ya. Ini IP-nya Apnik ya. Tuh. Ini koneksinya ya ke seluruh dunia. Ini prefix-nya. Ya. Punyanya Cloudflare ya. WIS. Nah, ini penjelasannya siapa yang punya. Nah, silakan dibaca di sini ada info-infonya. Ya. Ya, sekarang kalau IP 2, 2222 mau ya. Nah, punya Orange ya. Jadi semuanya ada yang punya ya. Bendera mana ini? France, Prancis ya. Nah, ini lengkap di sini. Di sini nggak ada iklan ya. Kalau kita searching di Google, misalnya begini ya. 1111. Ada nggak yang itu? Yang penjelasannya. Nah, itu kan ada iklan-iklannya. Kalau di sini nggak ada iklan dan cepat ya. Kita mau cari apa lagi? 3333. Nggak ada. 9 coba. Oh, ada nih quad 9 ya. Ya, silakan cari. Bebas cari IP apa aja, mau pakai name apa bisa ya. Oke. Saya balik dulu ke slide-nya dulu. Ya, jadi ini adalah IP public ya. Sebelum IP private ada IP public dulu, lalu kemudian setelah IP private ada IP public juga ya. Setelah IP public kelas A ada lagi 11.000 sampai 172.6.15.255.255. Coba kita cari ya. 172.15 172.15.255.255. Nah, itu ya. Nah, ini punyanya siapa nih? AT&T. Wah, ini perusahaan internet ini, ya. Yang punya kabel ini, yang punya kabel dunia, AT&T, ya. Oh. Announce spoke on, ya. Nih, server AT&T, grabnya, prefix-nya lihat. Nah, ini IP versi 4-nya dia, ya. 12.0.0.8 ini panjang ini jumlahnya bisa 17.000 IP ini /8 ya, karena dia /8.
IP-nya IP nilai-nilai kecil ya. Nih, nilai kecil nih 12, 23, 2 digit ya. Oh, banyak ya. Saya scroll nggak habis-habis tuh. Tuh. Nah, terus apakah dia punya IP versi 6? Oh, cadangannya dia banyak ya. Yang punya IP versi 6 berarti udah kehabisan ya di dunia. IP versi 4-nya udah habis ya. Nah, dia nggak punya IP versi 6 karena stok untuk IP versi 4-nya masih banyak. Oke, lanjutin lagi. Ini IP versi 4-nya dia. Sorry. Ya, ini IP versi 4-nya punyanya AT&T ya. Ya, ada banyak di sini punyanya dia. Versi 6-nya, oh dia juga punya ya. Oh, saya ngeklik yang ini. Ini IP prefix versi 6, ini prefix versi 4 ya. Oke. Nah, ini koneksinya dia ke dunia ya. Hanya satu line ya. Kalau yang lain kan kemana. Di sini ini udah langsung nih ke dunia. Dari sini nanti koneksi ke yang lain lagi, ke Kogen, Telia Company, Entity Amerika, GTT. Banyak nih. Jadi gini. Pertama IP private, kemudian ada IP public. Nah, nanti di atasnya IP public itu ada kumpulan, ada namanya AS number, Autonomous System Number. Jadi setiap kumpulan IP public itu dijadiin satu, diberikan nama. Namanya seperti ini kodenya, AS7018 ya. AS7018 ini punyanya siapa? AT&T Service. Nah, ya, kemudian dia nyebar. Dia berkomunikasi sudah dengan tidak IP public lagi, tapi menggunakan antara AS numbernya dia gitu. Ya. Pak, BSI punya AS number nggak? Oh, belum. BSI belum punya AS number, tapi ada beberapa kampus yang sudah punya AS number banyak ya. Lembaga pemerintahan apalagi ya. Karena AS number juga lumayan. Satu, jadi harus beli, kemudian yang kedua harus sewa ya. Sewanya itu per tahun harus bayar sekian puluh juta, minimal tuh berapa, 20 juta, 19 sampai 20 jutaan itu setiap setahun ya. Oke. Kemudian ini IP versi 4-nya. Grab IP versi 6-nya. Ini ada satu yang keluar nih ke Vodafone ya. Seperti itu. Jadi ada IP private, kemudian IP public, di atasnya ada AS number ya. AS number ini kumpulan daripada IP public yang dimiliki oleh instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan ya. Nah, ini jadi ada Grab, ada prefix versi 4, ada versi 6 ya. Nah, ini kan IP publiknya. Nah, ya, seperti itu. Ini perusahaan AT&T ya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini bisa dicari nih ya di sela-sela IP ini. Nah, ini kelas B dari mulai 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, selisihnya nanti sebelum masuk ke kelas C itu ada IP public ya. IP public ini jangan digunakan ya, tidak boleh digunakan pada komputer lokal ya. Nanti malah bingung ya. Kalau ketahuan ya diomelin, ngapain kamu pakai IP public saya gitu. Kemudian IP public kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, artinya setelah 168 itu 169.0.0 sampai 223.255.255.255. Ini adalah IP public ya.
Pada TCP/IP, perbedaan network tidak ditentukan pada topologi yang digunakan, media yang digunakan, akses, sistem operasi, dan aplikasi yang digunakan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing IP address ya. IP address kelas A, kelas B, C, dan E. Nah, kelas A, network ID-nya itu ada pada 8 bit pertama atau 1 oktat ya. 1 oktat. Kemudian kelas A, host ID-nya selebihnya adalah host ID ya. Host ID pada kelas A. Pada kelas B, 2 oktat pertama ya, ini adalah punyanya network ID. Pada kelas B, 2 oktat pertama itu menjadi network ID. 2 oktat berikutnya menjadi host ID. Ingat, ini nanti dihafalin. Ini akan keluar ya. Range IP address kelas A dari berapa sampai berapa? Range IP address kelas B dari berapa sampai berapa? Range IP address kelas C dari berapa sampai berapa? Kemudian range IP address kelas C, network ID terdiri dari 3 oktat pertama. Oktat berikutnya menjadi host ID. Jadi kebalikan ya. A, network ID. B, network ID-nya ada 2 oktat maksudnya. C, network ID-nya ada 3 ya. Nanti disesuaikan. Untuk kelas D, untuk multicast. Kelas E, penelitian, research ya. Nah, selanjutnya number of network. Di sini ada gambar. Ini tambahan dari saya ya. Catatan. Number of network daripada kelas A itu ada 126. Di dalam 126 masing-masing ini ada host per network. Host adalah device. Device per network itu terdapat 16.777.214. Artinya jumlah host pada kelas A ya secara keseluruhan itu ada berapa? Dikalikan 126 dikali 16.777.214. Hasilnya 2 miliar ya. 113.928.964 ya. Ini hasilnya. Jumlah device yang bisa atau jumlah IP yang bisa digunakan pada kelas A ya. Mungkin nggak? Nah, di provider apa ini? Belum ada sebanyak ini ya. Dunia mungkin total ya. Kemudian jumlah host pada kelas B. Ya, ini dikalikan. Number of networknya pada kelas B ada 16.384. Host per networknya ada 65.534. Kemudian jumlah host pada kelas C. Ya. Ini jumlah host pada kelas B dikalikan number of network pada kelas C banyak ya, 2.097.152. Dan host per network 254. Jadi ini kebalikan. Lihat. Number of network pada kelas A sedikit, kelas B menjadi tengah, kelas C semakin banyak. Tapi host per networknya menjadi kecil, kelas C-nya ya, seperti itu. Jadi jumlah host pada kelas C dikalikan didapat 532, 676, 608 ya, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Kelas A, IP address kelas A dapat dituliskan sebagai berikut ya. Kelas A ingat tadi networknya ada 1 oktat ya. Ini network host. N ini menerangkan network, H menerangkan sebagai host. Contoh, ada IP 10.11.12.1. Subnetnya 255.0.0.0. Maka 10 ini menjadi network ID, 11, 12 dan 1 menjadi host ID ya. Selanjutnya kelas B. Kelas B network ID-nya ada 2 oktat. Host ID-nya juga ada 2 oktat. Contohnya pada IP 172.168.10.1. Subnetnya 255.255.0.0. Jadi network ID pada IP tersebut adalah 172.168. Ada 2 ya. Kemudian untuk host ID pada
IP tersebut adalah 10 dan 1 ya. Seperti itu. Pada kelas C, IP address kelas C dapat dituliskan sebagai berikut. Network ID-nya ada 3 oktat. Host ID-nya ada 1 oktat ya. IP address contoh pada IP address 192.168.10.1. Jadi pada IP tersebut network ID-nya 192.168.10.1 ya. 1 ini adalah host ID-nya ya. Pada kelas C pada IP tersebut host ID-nya adalah 1. Selain IP address terdapat pula netmask yang merupakan jenis IP address khusus. Setiap kelas-kelas IP memiliki nilai netmask yang berbeda. IP kelas A dengan netmask 255.0.0.0 ya. Dapat ditulis juga prefix ya. Prefixnya ini kelas A /8. /8 dari mana Pak? Ini kalau dikonversikan nilai 255 pada oktat pertama, ini kan berarti yang bernilai 1 adalah 1 oktat. 1 oktat terdiri dari 8 biner ya. Jadi sama dengan /8. Yang selebihnya 0 gitu. Oke. Sedangkan untuk kelas B 255.255.0.0 berarti prefixnya adalah defaultnya /16. Sedangkan dan kelas C defaultnya 255.255.255.0 ya. Artinya yang bisa digunakan atau prefixnya adalah /24 ya. 8 dikali 3 24 ya. Kemudian netmasknya kalau disingkat dibuat tabel seperti ini ya. Penggunaan netmask dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan. Jadi bisa disimpulkan di sini semakin besar netmasknya ya, semakin kecil netmasknya, maka semakin banyak IP yang bisa digunakan. Ya, nih. Tadi /8 berapa networknya? Nah, berarti kelas A ya. Nih. Jumlah host per networknya banyak. Pak, bisa nggak IP kelas C ya, IP kelas C saya gunakan subnet mask kelas A? Bisa ya. Itu nanti di otak-atik sendiri. Ini untuk IP private tuh ya. Kalau IP public ya sudah ditentukan ya. Seperti itu ya. Tergantung kalian menjadi network administratornya harus pandai-pandai untuk mengatur IP address ya. Kemudian IP kelas, saya punya IP kelas A, tapi karena jumlahnya sedikit, saya mau pakainya subnet mask kelas C aja, ya nggak apa-apa, gitu. Kenapa pakai IP kelas A? Gampang Pak, cuma 2 digit misalnya, 10 kayak ini ya, kayak yang tadi saya buat. Ya ini 10.11, 10.10.1.1. Nah ini saya pakainya cuma /25, lebih kecil daripada kelas C ya kan. Ini yang didapat berapa? 127 yang bisa dipakai ya. Kliennya apa hostnya yang bisa digunakan IP-nya 127 IP ya. Karena jumlah mahasiswa memiliki 2 perangkat ya. Jadi dikalikan 2, totalnya seperti itu ya. Jadi bisa dikombinasi IP kelas A menggunakan subnet mask kelas B. Ini sebenarnya yang saya terangkan ini advance ya. Bisa itu ya. Jadi kalau pada umumnya ya disesuaikan saja. Kelas A ya netmasknya ini, kelas B netmasknya ini, kelas C netmasknya ini ya. Ini secara default, by default ya. Penggunaan netmask dapat menentukan besarnya ya. Saya tadi melihat dari sini. Ya ini salah lagi ya kalimatnya. Penggunaan, bukan penggunakan ya. Penggunaan netmask dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer ya. Contoh, penggunaan netmask pada kelas B adalah 172.168.10.1 dengan netmasknya ya
255.255.0.0. IP address ini jika dikonversikan ke bilangan biner, maka hasil yang didapat adalah seperti ini netmasknya. Ini konversi netmask ya, bukan IP address ya. Netmask. Ini salah juga ini. Subnet mask ini gitu ya, sebenarnya tulisannya itu bingung saya. Kalau IP addressnya ini ya kan 172.168.10.1. Nah, sedangkan ini adalah subnet mask, berarti tulisannya di sini adalah subnet mask ya. Jika dikonversikan ke bilangan biner gitu ya, hasilnya begini ya. Nah, oke ya, paham ya. Nah, kalau gini kan jelas ya, subnet mask ini berarti kan subnet mask ini kan subnet mask ini hasilnya, bukan IP address ya. Ini subnet masknya dikonversikan ke bilangan biner ya, seperti ini. Keterangannya di sini 1 sama dengan network ya. Ini 1 network, 0 sama dengan host ID ya. Ini adalah networknya menggunakan kelas B ya, kelas B. Network ID pada kelas B kan 2 ya, 2 oktat. Host ID-nya ada 2 juga. Maka untuk melakukan penghitungan jumlah klien dapat terkoneksi ke dalam sebuah jaringan komputer dapat menggunakan rumus ya 2 network untuk mencari network 2 pangkat N ya. Di slide yang kalian download itu salah ya. 2 pangkat N dan host adalah 2 pangkat H dikurangi 2 ya. Dikuranginya itu setelah mendapatkan 2 pangkat H. Maka dapat dihitung jumlah host yang dapat terkoneksi adalah 2 pangkat 16. 16 dari mana? Nah, ini ya. 2 pangkat H. Host di sini ada berapa? Ada 8 ya. Ada 16. 2 pangkat 16 hasilnya 65.536 dikurangi 2. Jadi 65.534. Ya, bagaimana kita membayangkan sebuah kabel jaringan atau sebuah topologi jaringan yang dapat menampung sampai 65.534 klien ya. Itu nanti memberatkan sekali. Pengalaman saya waktu membuat jaringan intranet BSI ya, seluruh kampus koneksi ke jaringan, dan saya pada saat itu menggunakan IP 10.10.0 dan slashnya itu /8. Bayangkan ya, /8 itu yang tadi kelas A banyaknya 17 juta, berapa tadi? 17 juta ya. Ya. Ini 16.777. Karena apa? Saya menggunakan subnet masknya atau prefixnya itu /8. Jadi seperti ini, benar-benar banyak, benar-benar menggunakan default. Nah, apa yang didapat ketika koneksi beberapa laptop, ada yang dapat, ada yang enggak. Ya, ada yang dapat, ada yang tidak. Kenapa? Ya karena berat. Begitu ada jaringan, ada laptop yang dapat IP, itu akan memberatkan. Kenapa? Karena dia membawa nilai broadcast yang begitu besar, ya. Ini kan besar. Oh, nanti saya akan berhubungan dengan sekian jumlah host, sekian jumlah device ya. Maka itu akan besar. Oleh karena itu, saya subnet, saya potong. Oke lah, saya menggunakan IP ini versi kelas A, tapi subnetnya saya turunkan menjadi 25. Jadi kan sedikit tuh. Jadi 127 laptop atau device nah totalnya ya. Nah, itu jadi enteng jaringannya. Langsung dapat semua. Nah, sepele ya, masalah subnetting aja. Pengalaman tahun 2011 saya pakai itu. Akhirnya saya rubah, saya subnetting semuanya menjadi network yang lebih kecil ya. Per kelas saya bagi tek ya. Kalau tadinya enggak, satu interface, saya kasih satu IP dengan subnet yang besar, subnet yang kecil, sehingga banyak IP yang didapat. Oh, langsung berat itu ya. Itu kesalahan ya. Itu cukup pembelajaran buat saya sampaikan kepada kalian. Jika kalian nanti menjadi network administrator, maka ketika kalian akan membangun sebuah jaringan, disesuaikan dulu dengan jumlah koneksi yang akan masuk ya, jumlah device atau host yang akan
terkoneksi ke internet atau ke jaringan itu ada berapa? Pak, saya di rumah cuman punya komputer, total penggunanya contoh di jaringan saya di rumah ya. Saya di rumah berapa nih jaringan? Oke. Saya exit. Nah, ini saya pakai aja /28 ya. Karena penggunaannya nggak banyak ya. Nah, /28 cuma 15 maksimal 15 device ya. Laptop 3, komputer 1, kemudian beberapa handphone ya. Jadi ini adalah nilai maksimal, nilai terkecil yang saya pasang. Subnetnya /28 ya. Jadi dikecilkan aja, buat apa besar-besar gitu. Kalau semakin kecil subnet ya, subnet masknya semakin kecil, maka jumlahnya banyak. Jadi nilainya kita besarkan aja subnetnya ya. Oke. Network yang lebih kecil ini disebut dengan subnetwork ya. Contoh IP subnetting. Di sini ada IP address 192.168.0/24 ya. Kemudian netmasknya 255.255.25.0. Prefixnya /24 ya. Ingat, /24 prefix default kelas IP address kelas C ya. IP networknya IP network 192. Ingat, kelas C networknya ada berapa? 3 oktat, berarti 192.168.0 ya. Kenapa Pak ini ditulis 0? Karena awalan dari IP adalah 0 ya, tetap ditulis di sini 0. Fishhop IP yang bisa digunakan oleh klien 192.168.0.1. Last hostnya 192.168.0.254 ya. Kemudian broadcastnya 192.168.0.255 ya. Seperti itu. Ingat, ini prefixnya /24. Oke. Kemudian jadi dengan menggunakan /24, jumlah host yang dapat terkoneksi sebanyak 257 klien. Nah, kebanyakan kalau by default di rumah, kalau kita sewa ISP gitu ya, IndiHome, CBN ataupun Fastnet atau Fast Media ataupun provider yang lain lah, secara default akan menggunakan prefix 24 ya. Entah kenapa, padahal prefix 24 ini suatu broadcast yang lumayan besar ya. Lumayan besar /24 ini. Nah, maksudnya broadcastnya akan besar, maka seyogianya itu dikonfig ulang ya. Bisa minimal, maksimal itu 127 udah masih panjang ini ya. Kayak saya tadi 28 aja ya, /28 15. Makanya ditanyakan di sini yang koneksi berapa ya gitu. Tapi ya biasanya orang Telkom maunya simple aja, IndiHome ya, udah defaultnya sekian Pak, ya udah nggak apa-apa Pak ya. Padahal itu mempengaruhi kualitas mutu daripada koneksi internet dari dalam mau keluar gitu ya. IP address 192.168.0.0/25. Bedakan nih, lihat. Yang atas /24, yang di bawah /25 ya. Otomatis netmasknya juga berubah ya. Kenapa? Netmasknya 255.255.25.128 dikonversi ke biner, hasilnya seperti ini. Di sini ada nilai yang ditambahkan, dirubah 0 menjadi 1. Kenapa 128 nilainya di sini Pak? Karena pada sebelah kiri ya, kiri saya, kiri kamu juga. Kalau kamu ngelihat ini ya, ngelihat tulisan ini, itu bernilai 128, maka di sini ditulis 1. Jika di sini tulisnya 192, ya dicari ditambahkan berapa sampai memenuhi nilai 192. Misalnya 280 berapa gitu maksimal. Maksimal di sini adalah nilainya 255. Jadi yang bisa diotak-atik adalah di bawah nilai 255 ke bawah sampai 0 ya, seperti itu ya. Oke.
Selanjutnya IP network yang didapat sama 192.168.0.0, host IP-nya sama 1, last hostnya ini berubah ya. Last hostnya 126. Ingat di sini last hostnya 254. Broadcastnya juga beda 127, broadcast yang /24/255 ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ya ini intisari dari saya. Jadi dengan menggunakan /25, jumlah host yang dapat terkoneksi sebanyak 127 klien ya. Nih, semakin kecil prefix ya ininya, semakin kecil prefix, misalnya paling kecil berapa prefixnya Pak? /8 ya, yaitu subnet mask atau prefix kelas A. Maka semakin besar jumlah host. Wah, hostnya berapa itu? 16.777 ya. Sebaliknya, semakin besar prefix, maka semakin kecil jumlah host yang didapat. Artinya semakin besar jumlah network ya. Nah, ini saya tambahin lagi nih. Saya punya quote lagi, saya tambahin nih, saya edit lagi nih. Saya biasanya nambahnya kayak gitu tuh. Nah, jumlah host. Nah, semakin kecil prefix, maka semakin besar ya. Maka semakin besar jumlah host, jumlah network dulu ya. Jumlah network dan host. Sebaliknya, semakin besar prefix ya, prefixnya besar, misalnya /230, /29, paling mentok adalah /32. /32 itu 1 ya. Maka semakin kecil jumlah host. Nah, networknya dihapus saja dah. Soalnya ini nanti rancu ya. Masih ada. Bisa dikatakan seperti itu, tapi masih butuh penelitian lagi saya. Oke. Ketik. Oke. Jadi semakin kecil prefixnya, semakin besar jumlah host ya. Semakin besar prefix, maka semakin kecil jumlah host ya. Ya. Oke. Nah, ini subnetting. Subnetting itu masuk ke subnetting. Tadi awalannya. Subnetting metode menambah atau mengurangi untuk membuat network ID dengan cara mengorbankan bit host. Coba perhatikan ya. Ini awalnya adalah subnetnya punyanya host ID ya. Ini kan kelas C. Ini host ID. Kita mau merubah atau mensubnetting 0, kita rubah menjadi 1. Maka network ID-nya bertambah. Berapa network ID-nya? Network ID-nya tadinya jumlahnya ada berapa? 24 jadi 25 ya, ini ya. Maka network ID-nya berubah, kena invasi ya host ID-nya, seperti itu. Karena IP versi 4 pengalamatan sangat terbatas dengan makin banyaknya user jaringan, maka dibuat metode subnetting. Kegunaan subnetting untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnetwork, memperbanyak jumlah network atau LAN ya, mengurangi jumlah host dalam satu network ya. Ingat, memperbanyak jumlah network, mengurangi jumlah host dalam satu network. Biar networknya nggak banyak, biar hostnya nggak banyak-banyak dalam satu network ya, dikurangi aja. Oke, 10 menit lagi harus sudah selesai nih. Kalau nggak diputus nanti sama Zoom. Tujuan lain dari subnetting yang tidak kalah penting adalah mengurangi tingkat kongesti atau gangguan tabrakan lalu lintas data dalam suatu network. 1. Efisiensi penggunaan IP address, pendelegasian kekuasaan dalam pengaturan, mempermudah manajemen jaringan. 4. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi fisik jaringan. Ya, menghitung subnetting. Rumus untuk menghitung subnet ini ada jumlah subnet ya. 2 pangkat n min 2. N adalah jumlah bit yang diselubungkan atau dikorbankan. Rumus untuk menghitung jumlah host per subnet ya. 2 pangkat h min 2h adalah jumlah bit yang masih tersisa untuk host ID ya. Di sini ada contohnya. Contoh kelas A, IP addressnya 10.0.0/25, subnetnya 25 bit
25 bit artinya ini kena 1 ya. Artinya 255.255.255.128. Jumlah net ID barunya 2 pangkat n. Yang bertambah berapa? Sini 1, berarti sini tulis 1. 2 pangkat 1 artinya nilai maksimal IP network 128 ya. Maka yang didapat adalah networknya 110.0.0/25 dan 10.0.0.128/25. Ini networknya aja ya. Nanti masing-masing dari sini bisa dihitung hostnya ya. Jumlah host per subnet, catatan n ini adalah 1 pada oktat keempat. Nah ini oktat keempat kan, atau banyaknya angka 1 yang diselubungkan pada oktat keempat. Ada berapa? Cuman ada 1 ya. Jumlah host per subnet 2 pangkat n ya, bisa n besar atau 2 pangkat h kecil juga bisa ya. Ini inisialnya bisa dipakai apa aja. Lalu hasilnya dikurangi 2 ya. N besar di sini adalah jumlahnya sisa jumlah host ID ya. Jumlah host ID yang ada di sini berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Sisanya itu kan diambil 1, maka sisanya adalah 7. 2 pangkat 7 hasilnya 128 dikurangi 2 sama dengan 126 ya, seperti itu. Kemudian ada lagi VLSM. Apa itu Pak VLSM? Variable Length Subnet Mask. Jika pada pengalokasian IP address secara kelas full ya, suatu network ID itu hanya memiliki satu subnet mask, maka VLSM menggunakan metode yang berbeda, yakni dengan memberikan lebih dari satu subnet ya. Contoh, satu blok IP address, di sini ada IP address 169.254.0.0/20 dibagi menjadi 16. Wah, 16 dibagi per 16 ya. Ini 4094 host, itu adalah total hostnya dalam subnet mask ini ya. Total hostnya dalam subnet mask ini. Contoh, coba kita hitung ya. Stas 20 iya, ini 4094 host dikurangi network address, maka seperti ini ya. Slashnya 20. Kemudian subnet pertas yang kedua itu bisa berubah lagi, nanti subnet masknya di sini 0, networknya 0. Ini ada 16, kemudian 32 ya, lalu 64, lalu 240 ya. Subnet masknya 255.255.240. Kemudian berikutnya subnet mask 2 akan dipecah menjadi 16 subnet lagi yang menjadi lebih kecil ya. 254 host. Ini kan hostnya 254 dikurangi network address ya. Maka subnet masknya networknya 169.254.16.0/24. Nah, yang kedua 17, 16, 17, 18 terus ya. Jadi subnet masknya dengan subnet masknya kelas C ya. 169 ini masuk apa? Masuk kelas B ya. Ini kelas B dengan menggunakan subnet mask kelas C ya. Lalu bila 2.1 dapat dipecah lagi, ini ya maksudnya menjadi beberapa subnet, misalnya 4 subnet, maka hasilnya seperti ini ya. Mau dipecah, jadi pecah subnetnya berdasarkan sesuai dengan kebutuhan ya VLSM itu ya. Pada intinya adalah sesuai daripada kemahiran network administratornya sendiri. Jadi jangan sampai ada yang bentrok. Biasanya kalau kita menggunakan router, dia akan menghitung sendiri. Kita masukkan subnet salah aja, subnet masknya salah, prefixnya salah, dia nggak akan masuk ya, seperti itu. Nah, ini jika dibagi menjadi 4 subnet ya, maka networknya 064, subnetnya 064 128 192. Kesimpulan dari contoh tersebut terlihat pada subnet 2 net addressnya 169.254.16.0 dapat memecah jaringannya menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnet masknya menjadi 255.255.240, 255.255.255.0,
dan 255.255.255.192 ya. Bisa menjadi 24 ya. Jika Anda perhatikan CIDR dan file SM mirip satu sama lain, yaitu salah lagi nih. Yaitu blok network address dapat dibagi lebih lanjut menjadi sejumlah blok IP address yang lebih kecil. Nah, perbedaannya ya, CIDR konsep untuk pembagian blok IP publik yang telah didistribusikan oleh IANA ya. Jadi CIDR itu dari IANA, sedangkan VLSM itu implementasi pengalokasian blok IP yang dilakukan oleh pemilik network ya. Oleh pemilik network, misalnya kalian menjadi network administrator ya silakan dirubah sesuai dengan kebutuhan kalian, itu namanya VLSM dari blok IP yang telah diberikan, sifatnya lokal dan tidak dikernat di internet. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bisa ditanyakan ya? Tolong diaktifkan dulu videonya. Tidur nih jangan-jangan ya. Oh enggak, sedang memperhatikan. Baik, terima kasih kalau masih memperhatikan. Mana? Ini sudah jam 10 ya. Ini akan saya edit ya. Nanti saya tampilkan insya Allah ke YouTube. Oh. Pas. Oke. Gini pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya snip dulu. Oke. Sudah. Saya simpan nanti. Ada pertanyaan nggak? Oh, ini ternyata ada yang masih background tadi ya. Ya sudahlah, emang dia lagi sibuk mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan nih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ini ada 16. Tidak. 16 siswa. Berarti kelebihan 2 nih. Siapa nih? Nggak tahu ya. Nah, nanti kalau yang ada di, jadi intinya kelas 17.3A 04 ini dibagi menjadi 2. Ada yang dengan saya Pak Taufik Rahman, ada yang dengan Pak Herman Kuswanto. Intinya adalah di absen kalian. Kalau di absen kalian, oh bisa masuk berarti kalian ada di situ. Tapi kan saya tadi udah jelaskan ya, nama-nama yang di kelas saya adalah ini ya. Yang itu berarti yang masuk kelas saya. Tapi kalaupun ada yang tidak masuk ke kelas, ada yang mau masuk ke kelas saya juga nggak apa-apa. Didengerin aja nggak apa-apa ya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.